Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu dari Universitas Terbuka, Program Studi Administrasi Publik. Pada video ini saya akan membahas tentang perjalanan dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia sekaligus ideologi bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, banyak generasi muda saat ini yang hanya mengenal Pancasila sebagai hafalan 5 sila saja, tanpa memahami sejarah panjang di balik lahirnya Pancasila tersebut. Padahal, jika kita pelajari sejarahnya, kita akan mengetahui bahwa Pancasila lahir melalui proses yang pengorbanan pemikiran serta semangat persatuan dari para pendiri bangsa. Oleh karena itu, pemahaman sejarah Pancasila sangat penting agar generasi muda dapat menghargai perjuangan para tokoh bangsa dan mampu menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan fokus pada pembahasan proses lahirnya Pancasila terutama pada sidang BPUPK, perumusan Piagam Jakarta, dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pada masa menjelang kemerdekaan Indonesia 1945, Jepang membentuk BPUPK dan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Badan ini berbentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPK dilaksanakan pada 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, beberapa tokoh penting menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia. Tokoh pertama adalah Muhammad Yamin. Ia menyampaikan 5 asas yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, dan peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian, Prof. Supomo menyampaikan gagasan negara integralistik yang menekankan pada persatuan dan semangat kekeluargaan. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Y.R. Soekarno menyampaikan pidato yang berisi dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme, dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. 5 dasar tersebut kemudian diberi nama Pancasila. Peristiwa tanggal 1 Juni 1945 inilah yang kemudian dikenal dengan Hari Lahir Pancasila. Setelah BPUPKI selesai, dibentuk Panitia 9 yang bertugas memasukkan naskah pembukaan UUD 19. Panitia ini menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta menjadi cikal bakal rumusan Pancasila yang kenal. Namun pada sila pertama masih terdapat kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Setelah demokrasi, hal tersebut direvisi dan diubah karena tidak sesuai dengan negara kita yang memiliki sikap pluralisme. Dari sejarah lahirnya Pancasila, terdapat banyak nilai penting yang dapat dipelajari oleh generasi muda. Nilai pertama adalah nilai persatuan. Para pendiri bangsa menyadari bahwa Indonesia terdiri dari masyarakat yang beragam. Artinya, nilai-nilai yang menjadi dasar negara harus disesuaikan dengan kehidupan perikebangsaan. Nilai kedua adalah musyawarah dan demokrasi. Artinya kita harus melaksanakan setiap keputusan dengan melakukan musyawarah. Yang ketiga adalah toleransi, dan yang keempat adalah semangat serta cinta kepada tanah air. Sebagai generasi muda, kita harus mampu meneladani semangat para pendiri bangsa. Banyak anak muda yang mudah terprovokasi sehingga melupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi selama ini. Marilah kita ketahui beberapa contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan kita. Yang pertama, sila pertama pastinya kita harus menghargai keberagamaan. Yang kedua adalah menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga adalah tidak mudah terpecah belah oleh berita sara. Yang keempat adalah melakukan musyawarah ketika kita ingin melakukan sesuatu. Yang kelima adalah tetap melakukan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Generasi muda mampu memahami, dan jika generasi muda mampu memahami dan mengenali nilai Pancasila, maka Indonesia menjadi bangsa yang kuat, damai, dan maju. Sebagai penerus bangsa, kita harus bertanggung jawab untuk menjaga kesatuan dan menghormati perbedaan, serta menetapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita menjadikan sejarah Pancasila ini sebagai inspirasi untuk membangun Indonesia ke depan. Terima kasih.